Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Dark Fantasy World. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan cerita dari manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Sebelum kita masuki alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang nantinya dan admin semakin semangat lagi bikin videonya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal mula cerita ini, kita diperlihatkan kawasan hutan yang sedang terbakar api. Dua orang di sana sedang membicarakan seseorang. "Apa kau pikir ada kobold yang selamat?" tanya pria yang menggunakan penutup mata. Pria botak kemudian menjawab, "Kapten, sesuai perkiraan, mage itu tampaknya cukup kuat. Bukankah kita sebaiknya kembali saja?" ucapnya. Kapten mereka kemudian mengatakan kepada mereka agar tidak hilang kepercayaan diri. Dilihat dari ukuran api tersebut, dia pasti belum bisa memulihkan mananya. Namun tiba-tiba sang kapten menunjukkan wajah terkejutnya. Seseorang muncul dari dalam hutan yang sedang terbakar tersebut di sana. Dia mengatakan bahwa kepala yang ia bawa itu sangatlah berat. Rupanya pria tersebut adalah mage yang disebut oleh sekelompok pria tadi, dan dia berhasil membawa satu kepala monster kobold dari dalam hutan. Dia kemudian melihat ada sekelompok pria yang sedang menghadangnya. Ya, dua orang lelaki dengan pedang kini muncul di hadapan pria tersebut. "Nak, sebaiknya kau berhenti dengan tenang," ucap sang kapten. "Jangan kau pikir kau bisa melawan dan letakkan apa yang kau bawa itu. Jika kau menuruti perintah kami, maka kami akan mengampuni nyawamu," ucap mereka. Pria itu tidak takut sama sekali. Ia malah tidak memperdulikan sekelompok begal tersebut. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu di telapak tangannya. Nampak itu seperti sihir angin. Dalam sekejap pria itu sudah beranjak menjauhi mereka. Salah satu di antara mereka kemudian menembakkan anak panah kepadanya. Tentu saja ia menyadari ada serangan yang mengarah kepada dirinya. Anehnya, anak panah tersebut yang diarahkan kepada pria itu malah berbelok arah dan mengenai rekan mereka. Melihat keanehan tersebut, tentu saja para begal itu semakin terkejut. Mereka yang mulai kesal kemudian menyerang bocah itu dengan serangan jarak dekat. Bocah itu tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan semacam skill sihir, lalu kemudian menggerakkan telapak tangannya. Dalam sekejap aura-aura biru muncul di sekitar mereka. Rupanya itu adalah ice magic. Salah satu dari mereka pun telah membeku menjadi es batu, terkena skill dari sang bocah. Pria yang sudah beku itu kemudian jatuh dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Sang kapten berpikir, bagaimana bisa seorang mage dengan skill api juga bisa menggunakan skill ice magic. Bocah itu lalu kemudian mengeluarkan skill sihir api yang sangat hebat dan bertanya, apakah mereka berdua bersembunyi di balik semak-semak. Dia kemudian melemparkan bola-bola api tersebut ke area sekitar yang ada di sana. Ternyata memang benar, ada beberapa orang yang sedang bersembunyi di tempat itu. Mereka pun kemudian lari berhamburan dan meminta tolong. Dalam sekejap beberapa orang lelaki yang ada di sana pun tewas terkena serangan dari bocah mage itu di sana. Bocah tersebut kemudian berjalan menuju pria botak yang telah terkena anak panah sebelumnya. Dan secara mengerikan, ia menepuk kepala pria itu dengan kekuatan sihirnya. Hingga pria itu pun tewas terbakar api.
Kapten dari kelompok begal itu sungguh tidak percaya bagaimana bisa seorang mage yang menguasai atribut api dan atribut es sekaligus. Ya, menurutmu bagaimana? Tanya bocah mage tersebut di sana. Lalu ia kemudian berkata, kekuatan ini adalah karena aku karakter sampah. Seluruh begal tersebut berhasil ia kalahkan. Singkat cerita, pria itu telah membawa kepala monster tersebut ke suatu tempat. Dia membawakan kepala dari kelompok monster kobold yang ada di dekat bar tersebut dan menagih upah untuk misinya. Bocah itu kemudian menusukkan pedangnya ke meja bar yang ada di sana. Pria tua itu bertanya, bukankah benda itu adalah pedang dari kelompok geng Vigilante? Dia pun mengatakan memang benar, dan dia mengaku sudah mengubur semuanya di dalam hutan. Kompensasi atas pekerjaannya, maka ia akan diberi penginapan gratis untuk seumur hidup. Dia kemudian meminta untuk disiapkan air hangat untuk dia mandi. Pria tua itu kemudian bertanya, siapakah namamu, hai anak muda? Bocah mage itu pun mengatakan bahwa namanya adalah Ian Hof. Kita kemudian dijelaskan tentang apa yang terjadi pada Ian Hof. Dulu itu adalah game yang diunduh secara ilegal dari komunitas. Game itu disebut Aquelonia, sebuah semi-open world dunia fantasi gelap yang dipenuhi dengan pengkhianatan dan konspirasi. Saat ini, tubuh Ian Hof adalah seorang karakter yang dibesarkan sebelum pria itu bertransmigrasi. Seorang mage yang sangat kacau. Aslinya, Aquelonia adalah game di mana mereka hanya perlu memproses satu jalan. Dengan begitu, seseorang bisa mengatasi kesulitan pada bagian terakhir gamenya. Setelah menyadari kalau karakternya sudah tidak ada harapan untuk berkembang, lalu ia kemudian menghapusnya dan menggantinya dengan karakter baru. Namun pada akhirnya, layar monitor komputernya berkedip-kedip dan diiringi dengan pesan-pesan yang aneh. Dan seketika itu juga pria itu terbangun dan ia sudah berada di sebuah rawa yang dipenuhi segala macam musuh dan monster. Area yang disebut sebagai tutorial. Dia pun bertanya-tanya kenapa dirinya bisa sampai jatuh ke tempat mengerikan itu. Dia diserang oleh orang lain dengan pedangnya. Ian bisa saja mati karena kesalahan terkecil sekalipun. Namun ia tidak pernah menyerah semudah itu. Setengah tahun yang dihabiskan olehnya di rawa tersebut adalah waktu yang cukup untuk terbiasa dengan dunia yang gelap ini. Kini 1 tahun telah berlalu semenjak ia masuk ke dalam dunia game tersebut. Saat mandi di penginapan, Ian Hof mengarahkan pedangnya kepada pelayan wanita yang membawakannya air hangat. Tentu saja pedang itu sangat mengejutkan sang pelayan. Ian mengira kalau wanita itu adalah musuh yang menyamar untuk menyerangnya. Wanita tersebut kemudian menuangkan air panas ke dalam kolam. Ian Hof selama ini bisa bertahan di dunia game itu karena stat asli dari karakternya. Meski begitu, intinya masihlah sama, bahwa Ian Hof tetaplah karakter yang tidak ada harapan. Ian bertekad untuk terus bertambah kuat, karena musuh dan monster yang ada di sana juga semakin kuat saja. Ian Hof meminta kepada warga desa untuk melakukan pencarian di kampung kobold. Mereka mencari benda-benda berharga yang ada di markas monster kobold. Mereka melaporkan telah membongkar semua armor pada monster yang ada di sana sesuai perintah. Ian melihat ada sesuatu di dada dari monster kobold itu di sana. Ia kemudian mulai bersiap untuk melakukan sesuatu. Dia mengambil benda seperti batu tersebut. Benda itu adalah sebuah batu terkutuk ataupun semacamnya. Benda itu mengandung mana yang telah terkontaminasi. Kemungkinan ada seseorang yang berniat buruk yang telah menusukkan batu tersebut ke tubuh kepala suku monster itu. Sins kemudian memperlihatkan kepada para anggota yang lain. Salah satu dari mereka juga ada yang menemukan batu terkutuk tersebut. Batu yang nampak indah itu
akan membuat orang lain menjadi boneka jika terkena sihirnya. Dengan kata lain, orang itu akan menjadi mainan baru bagi seorang manusia jahat yang telah menusukkan benda tersebut. Singkat cerita, pencarian pun telah berhasil dilakukan dan Ian menilai benda-benda yang mereka temukan tidaklah buruk. Itu adalah item-item yang ada di gubuk para monster kobold. Dan benda ini yang paling penting. Ian mengaku kalau benda itu baru bisa digunakan setelah dibersihkannya. Pria tua pemilik bar itu kemudian meminta untuk mendapatkan benda kapak yang ada di tangannya saat ini. Ian Hoff kemudian mengajaknya untuk segera pergi, dan dia ingin melihat sebaik apa pria tua itu melakukan perintah darinya. Mereka kemudian dikumpulkan setelah mencari harta para monster. Ian menggunakan skill pendeteksi mana. Ia memeriksa bagian-bagian kantong dari para anggotanya. Apabila ada sesuatu yang aneh, maka akan terlihat oleh Ian. Ia kemudian melihat suatu benda yang bersinar di kantong salah satu anggotanya. Ian Hoff kemudian mendekatinya dan meminta orang itu untuk memperlihatkan benda apa yang ada di kantongnya. Tiba-tiba, pria tersebut kemudian tidak sadarkan diri dan muncul aura aneh dari tubuhnya. Teman-temannya bertanya apa yang telah terjadi pada si Johnson. Rupanya lelaki itu diambil alih oleh batu terkutuk. Dengan cepat Ian kemudian menebas leher pria itu dengan pedangnya. Namun apa yang terjadi? Pria itu berhasil menahan pedang darinya dengan hanya satu tangan saja. "Jangan begitu. Jangan kau coba untuk memotong leherku," ucap pria yang sudah dirasuki oleh kekuatan terkutuk. Ian menghela nafasnya karena masalah baru muncul lagi. Ian Hoff mengira benda itu hanya batu kurs saja, tapi sepertinya ada hal lain yang terjadi di sini. "Bajingan keras kepala, kau mengacaukan benih yang kutanam di perkebunanku. Pasti kau juga yang sudah menyembunyikan benih-benihku ini, bukan?" tanya orang itu. Kemungkinan kekuatan terkutuk tersebut membicarakan tentang Essence Bead. Bisa saja monster itu bingung karena telah kehilangan koneksi ketika Ian menaruhnya di dalam wadah pocket di dimensinya. Jika Ian Hoff tidak menyerang Camp Kobold, bisa saja monster itu sudah menyerang desa. Sepertinya Ian Hoff adalah penghalang yang tak terkira oleh penaruh kekuatan Magic Dark tersebut. Ian Hoff berkata, "Aku akan menggunakan manamu dengan baik, wahai mage kegelapan." Seketika itu juga, monster tersebut mulai mengamuk. Kekuatan yang mengerikan sampai-sampai pedang Ian Hoff menjadi hancur. Dengan cepat monster itu bergerak menyerang Ian Hoff di sana. Akan tetapi, Ian berhasil menahan dengan gerakan pedangnya. Pada suatu momen, tangan dari monster itu semakin dekat dengan tubuhnya. Beruntung Ian Hoff masih bisa menangkis serangan tersebut. Saat monster itu sedang asik menyerangnya, tiba-tiba ada bola api yang mengenai tubuhnya. Bola api itu adalah skill sihir dari Ian Hoff. Pria itu pun terkejut dengan kekuatan dari Ian Hoff. Ian dengan cepat kini telah berada di hadapannya dan siap untuk menyerangnya. Dalam waktu singkat, Ian berhasil menyerang pria itu dengan serangan bola api. Tubuh dari Johnson yang telah diambil alih itu pun kini telah terbakar. Dark Mage itu pun telah mengetahui kalau Ian berasal dari Crimson. "Aku pasti akan menemukanmu lagi," ucapnya. Ian dengan cepat memenggal kepala dari pria tersebut di sana. Ian mengambil kembali batu terkutuk tersebut dan akan mengamankannya. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Ian Hoff yang telah kembali ke penginapan. Pria pemilik bar itu memujinya karena telah menyelesaikan misi dengan cepat lagi. Ian telah berhasil menyelesaikan setiap quest yang diberikan dari kedai tersebut dan setiap quest yang ada di desa itu juga. Scenes lalu berpindah memperlihatkan di tebing tinggi perbatasan kota. Dua orang pria dengan kuda mengatakan bahwa orang yang sudah menghancurkan Camp Kobold ada di wilayah kota ini, ucapnya. Kemungkinan mereka akan mengincar Ian Hoff. Kita kemudian diperlihatkan tentang sesuatu yang ada di dalam game Aquilonia.
seorang kesatria hebat yang bernama Laurel the Bleeding Avenger. Laurel awalnya adalah seorang kenaik dari Agelan, tapi terbutakan hasrat membalas dendam. Dia berakhir menjadi mid boss dari chapter pertama pada game ini. Sebagai mid boss di chapter pertama, tingkat kesulitannya sudah hampir tidak bisa dikalahkan. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Laurel dan seorang rekannya telah tiba di bar penginapan di mana Ian Hoff berada di sana. Ian Hoff yang menyadarinya pun kini mulai khawatir. Ian Hoff menunjukkan isyarat ke arah hiasan dinding kobold di sana. Bocah itu kemudian ingin memperkenalkan diri. Dia ingin memperkenalkan Ian kepada seseorang, pengikut roh matahari, kesatria yang bernama Maeve Laurel. Ian nampak khawatir karena ini sudah terlalu jauh dari yang telah diperkirakan olehnya. Penampilannya juga sangat berbeda. Kelihatannya saat ini Laurel belum dibutakan oleh rasa ingin membalas dendam. Bocah itu memperkenalkan dirinya bernama Philip. Dia mengundang Ian untuk datang ke tempat tuannya. Ian kemudian mengatakan kalau ia hanya prajurit bayaran biasa dan untuk apa kalian mencari diriku, ucapnya. Philip kemudian langsung bertanya, apakah Ian Hoff ada menemukan benda mencurigakan setelah menghancurkan camp kobold? Misalnya seperti jejak-jejak penggunaan black magic atau yang lainnya yang mungkin saja berbau kejahatan. Situasi ini menunjukkan kalau Laurel belum menggila dan mereka juga sedang mencari dark mage. Ian ingin mengetes mereka. Dia mengatakan kalau dirinya tidak akan berbicara tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Dan sebisa mungkin aku ingin membicarakannya dengan kesatria itu, tunjuk Ian Hoff. Kesatria Laurel itu kemudian membuka topengnya, dan ternyata ia adalah seorang wanita. Ternyata Laurel selalu merahasiakan suaranya saat bertemu dengan orang pertama kali. Itulah kenapa Philip yang berbicara dengan Ian Hoff. Laurel melanjutkan pembicaraannya. Mereka akan membayar uang untuk informasi tentang dark magic. Ian Hoff menjelaskan kalau ada seseorang yang ingin meningkatkan kekuatan dari monster kobold. Ian kemudian memperlihatkan batu milik dark mage yang telah meresahkan camp kobold. Laurel tidak senang mendengar informasi tersebut. Itu artinya memang benar. Bibit kegelapan benar-benar sudah tumbuh di kerajaan ini, ucap Laurel. Mereka kemudian memberikan bayaran kepada Ian dan sudah memastikan identitas dari Black Mage. Laurel meminta kepada Ian Hoff untuk ikut juga ke istana sebagai satu-satunya saksi yang ada. Misi baru pun muncul, yaitu untuk menemani kesatria Laurel dan membunuh Black Mage. Ian Hoff bersedia untuk melakukannya, namun ia lagi-lagi meminta bayaran atas pekerjaannya karena dia memanglah seorang prajurit bayaran. Ya, meski Ian sudah mendapat bayaran yang banyak sebelumnya, namun ia ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Kesatria Laurel pun menyetujuinya dan mereka akan segera berangkat. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah cara mereka untuk bisa menemukan Black Mage? Menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Apakah cerita ini seru dan menarik untuk kita lanjutkan? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.